Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wong Kito. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak berhenti-hentinya untuk melakukan inovasi dan juga pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan. Hari ini tanggal 24 November 2023, kita di Gria Agung Palembang dalam acara Launching Computer Security Incident Response Team atau CSIRT untuk 11 kabupaten kota se-Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Palembang dan juga Lampung. Acara ini juga nanti akan ada pengukuhan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 sampai dengan 2026. Acaranya nanti juga akan dimeriahkan dihadiri oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan dan juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Kita ikuti bersama-sama. Kedatangan yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Dr. Andes Afatoni, MSI, beserta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan beserta para Kepala UPD, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat mengambil gambar selama 20 detik. Terima kasih kepada rekan-rekan media fotografer, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Dr. Andes Fatoni MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Subdrian. Selamat datang di Bumi Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Deputi Keamanan Siber Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili, para Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Dalam rangka kesiapan penerapan penanggulangan insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia menginisiasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber. Yang mana Bapak Ibu pada tahun 2021 telah terbentuk CSIRT Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan launching CSIRT di 11 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara launching serentak Computer Security Incident Response Team atau CSIRT, Tim Tanggap Insiden Siber dan Pengukuhan Dewan Tikda Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua hadirin. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan segala doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Alfitran. Disilakan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Pada pagi hari ini dengan hati yang khusyuk dan senantiasa berharap kepadamu, tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah. Karena dengan kodrat dan iradatmu pada saat ini kami dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara launching serentak Tim Tanggap Insiden Siber 11 kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Palembang dan Lampung. Jadikan acara ini dan setiap langkah perbuatan kami senantiasa berada di dalam naungan dan ridha-Mu. Allahumma ya zal jalali wal ikram, berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin, kekuatan dan kesabaran, petunjuk dan hidayah-Mu, supaya kami dapat menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, agar tercipta suasana di masyarakat kami yang aman, damai, dan berbahagia. Ya Allah, satukan gerak dan langkah kami, kuatkan, kokohkan persatuan dan kesatuan kami, jauhkan kami dari pertikaian dan fitnah, hindarkan kami dari segala macam perpecahan, sehingga kami dapat mencapai tujuan dan misi yang suci untuk mengabdi kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma ya wasi'al maghfirah, kami menyadari bahwa kesalahan dan kealfaan terkadang mengiringi langkah dan perbuatan kami. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin bangsa kami. Oleh karena itu jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Istiqomahkan langkah kami, kabulkan doa dan permohonan kami ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala harapan dan doa kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami banggakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Computer Security Incident Response Team atau CSIRT, tim tanggap insiden siber di Kabupaten Kota dan juga Provinsi Sumatera Selatan dan tentunya juga di 7 perguruan tinggi di Palembang dan juga Lampung. Marilah sejenak kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana. Untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah, Ibu Rika Evianti, SEMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andos Agus Fatoni MSI. Yang terhormat Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, beserta jajaran yang turut hadir, Bapak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi, Bapak Dr. Andes Sulistyo, Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pembangunan, Bapak Gianto Awan. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang pada kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak Antoni Yuzar selaku mewakili Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak. Serta dari Kapolda, mewakili Pak Kajati, mewakili Dan Lanal, mewakili Dan Lanut, dan Rem. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati para rektor, dekan perguruan tinggi, dan yang kami hormati para asisten Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan hadir, dan yang kami hormati para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota, terkhusus 11 Kabupaten Kota yang launching pada hari ini dapat terlaksana. Terima kasih atas kerjasamanya. Serta para tamu undangan. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara launching Computer Security Incident Response Team atau CSIRT 11 kabupaten kota se-Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Palembang dan Lampung, serta pengukuhan Dewan Tikda Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026. Izin Bapak Gubernur, pada kesempatan hari ini juga kita dihadiri oleh Ketua Forum Koordinasi, dihadiri juga Ketua Dewan TIK Nasional Bapak Dr. Andes Ilham Akbar Habibi MBA yang hadir secara virtual. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan, Surat BSSN nomor T-3-124-PS-miring-DS-SN-02-PT-02-07-2023. Maksud dan tujuan, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi seluruh aspek di dalam kehidupan masyarakat, organisasi, bangsa, dan negara. Munculnya teknologi smartphone, jaringan internet, aplikasi software berbasis Android, dan lainnya tentu sangat memanjakan pengguna untuk bertransaksi informasi dengan pengguna lainnya.
Perkembangan ini membuat dunia seolah-olah tanpa batas, seperti global village yang dapat dijangkau walaupun jaraknya berjuta kilometer. Dewasa ini, kita terbiasa membagikan informasi tentang diri kita, apa yang kita rasakan, aktivitas kita, ataupun keadaan yang sedang kita alami di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Kita pun mulai terbiasa berbelanja di marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Marketplace macam ini menawarkan kemudahan metode pembayaran dan mengakibatkan perubahan gaya hidup pada sebagian besar masyarakat. Belum lagi adanya teknologi yang disebut Internet of Things yang membuat hampir semua benda sekarang ini dapat dimonitor dan dikendalikan lewat internet. Namun, di balik keunggulan dan dampak positif dari kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi, ada konsekuensi negatif di balik itu. Pencurian data, malware, phishing, pemalsuan data, penyadapan, komputer hacking, dan berbagai tindak kejahatan cyber lainnya mengancam keamanan kita semua. Bapak Gubernur, hadirin yang terhormat, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang sering kita sebut SPBE, maka pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan SPBE tentunya aspek keamanan informasi sangat diperlukan. Jika terjadi insiden keamanan informasi pada SPBE seperti komputer hacking dan lain sebagainya, maka sumber daya manusia yang mengelola keamanan informasi SPBE harus siap tanggap dalam merespon dan mengatasi insiden tersebut. Bapak Gubernur dan hadirin, dalam rangka kesiapan penerapan penanggulangan insiden keamanan cyber dan guna meningkatkan kesadaran bersama atas pentingnya keamanan cyber di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi Informasi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara selaku institusi pembina sektor keamanan cyber dan sandi di Indonesia mengkoordinasikan seluruh CISERT di seluruh pemerintah di bawah koordinasi GovCISERT dalam rangka mengatasi insiden cyber, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan cyber organisasi pembentukan tim tanggap insiden cyber pada tahun 2023. Kami laporkan juga terdapat 11 Computer Security Incident Response Team CISERT Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui dan terintegrasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. 11 CISERT tersebut yaitu Banyuasin Kap CISERT, Musi Banyuasin Kap CISERT, Musi Rawas Kap CISERT, Ogan Ilir Kap CISERT, Oki Kap CISERT, Prabumoleh Kota Kap CISERT, Muara Inim Kap CISERT, Lahat Kap CISERT, Oku Kap CISERT, Oku Timur Kap CISERT, Oku Selatan Kap CISERT. Pada tahun 2021 telah terbentuk CISERT Provinsi Sumatera Selatan dan CISERT Kota Palembang. Bapak Gubernur, kami juga melaporkan selain 11 kabupaten kota akan juga di-launching bersama 7 CISERT perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Universitas Bina Dharma Palembang, 2. LDikti Wilayah 2 di Palembang, 3. Universitas Multidata Palembang, 4. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 5. Universitas Aisyah Pringsewu Lampung, 6. Universitas Teknokrat Indonesia Lampung, dan yang ke-7 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga akan dikukuhkan juga keanggotaan Dewan TIK Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026.
Dewan TIK Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pendayagunaan teknologi informasi, melakukan pengkajian dan penetapan langkah-langkah yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara, lembaga profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, melakukan monitoring dan evaluasi audit teknologi, program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas wilayah, lintas sektor, perangkat daerah agar efektif dan efisien. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pada hari ini kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat meluncing C-Cert dan pengukuhan Dewan TIK Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan menganugerahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rika Evianti, SEMM. Selanjutnya hadirin, pembacaan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 hingga 2026. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 721 garis miring KPTS garis miring Diskominfo garis miring 2023 tentang pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026. Gubernur Sumatera Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua dan seterusnya sampai dengan ke-4. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 September 2023, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru ditanda tangani. Lampiran keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 721 garis miring KPTS garis miring Diskominfo garis miring 2023 tanggal 14 September 2023. Susunan dan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026. Tim pengarah, Ketua Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Ketua, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Harian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Tim pelaksana, kepada nama-nama yang kami sebutkan diharapkan untuk menuju ke panggung. Tim ahli, John Kennedy, SAMSI, Marjoni Essos, anggota
Dr. Periansyah, Dr. Edi Suryanegara, Sony Okta Priandi, MKom, Aan Restu Mukti, MKom. Ketua, Muhammad Isman Herdiansyah, PhD. Pembacaan selesai. Pengukuhan Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 hingga 2026. Mohon berkenan kepada yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan untuk dapat mengukuhkan. Hadirin dimohon berdiri. Diawali dengan pembacaan naskah pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan November tahun 2023, saya penjabat Gubernur Sumatera Selatan dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 721 garis miring KPTS garis miring Diskominfo garis miring 2023 tanggal 14 September 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semua. Dilanjutkan dengan ucapan selamat. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih, kami persilakan kepada penjabat Gubernur Sumatera Selatan untuk kembali ke tempat dan juga Dewan Tikda Sumatera Selatan yang telah dikukuhkan untuk dapat kembali ke tempat. Demikian Bapak Ibu hadirin telah kita saksikan bersama pengukuhan Dewan Tikda Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 hingga 2026 yang telah secara langsung dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya hadirin tamu undangan yang kami banggakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kepedulian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan terhadap keamanan data dan insiden siber di lingkungan Pemprov Sumsel terus diupayakan semaksimal mungkin. Kemajuan teknologi berjalan sangat pesat.
sehingga data dan informasi dapat diakses dengan mudah. Namun, setiap sisi teknologi mempunyai celah atau kerawanan data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintahan yang rawan akan pencurian. Pencurian data termasuk insiden siber. Insiden siber adalah kejadian yang mengganggu dan mengancam berjalannya sistem elektronik dan atau pelanggaran peraturan terhadap kebijakan keamanan siber. Contoh insiden siber antara lain serangan virus, pencurian data, pengubahan tampilan halaman web secara tidak sah atau defacement, gangguan akses terhadap layanan elektronik. Dalam rangka mendukung transformasi digital Indonesia dan peningkatan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPB, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara menginisiasi pembentukan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan sebagai berikut. Prabu Mulih Kota, CSIRT. Ogan Ilir Kabupaten, CSIRT. Oku Kabupaten, CSIRT. Oki Kabupaten, CSIRT. Oku Timur Kabupaten, CSIRT. Oku Selatan Kabupaten, CSIRT. Muara Enim Kabupaten, CSIRT. Lahad Kabupaten, CSIRT. Banyu Asin Kabupaten, CSIRT. Mubal Kabupaten, CSIRT. Dan Mura Kabupaten, CSIRT. Dan Perguruan Tinggi Palembang serta Lampung, B CSIRT. CSIRT UMDP, Dharma Jaya CSIRT, UTI CSIRT, Metro CSIRT, Aisyah Beda CSIRT, LL Dikti 2 CSIRT. Jika terdapat laporan insiden, tindakan yang dilakukan oleh tim Computer Security Incident Response Team atau CSIRT adalah 1. Triase insiden, memastikan kebenaran insiden dan pelapor, menilai dampak dan prioritas insiden. 2. Koordinasi insiden siber, mengkoordinasikan insiden siber dengan konstituen, menentukan kemungkinan penyebab insiden, memberikan rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan atau SOP kepada konstituen, dan mengkoordinasikan insiden dengan GOVT, CSIRT, dan pihak lain yang terkait. 3. Resolusi insiden, melakukan investigasi dan analisis dampak insiden, memberikan rekomendasi teknis untuk pemulihan pasca insiden, dan memberikan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kelemahan sistem. CSIRT, wujudkan pemerintahan berbasis data yang aman dan terlindungi. Baik hadirin, jika tadi kita telah menyaksikan dan juga mengikuti prosesi pengukuhan Dewan Tikda Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan kali ini kita juga akan mendengarkan sambutan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif Dewan TIK Nasional yang hadir secara virtual. Kami persilakan kepada kami hormati Bapak Dr. Gary Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Andes Agus Fatoni, yang terhormat Kepala BSSN Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dan para pejabat dari BSSN yang hadir, juga pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, yang terhormat Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan yang hadir, para rektor, ketua perguruan tinggi yang hadir, juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, Kepala OPD, tim CSIRT Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kota dan Perguruan Tinggi, serta anggota Dewan TIK Daerah Sumatera Selatan yang sudah dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan salam hormat dari Bapak Ilham Akbar Habibie. Hari ini ataupun jam ini beliau sedang ada di perjalanan ke luar negeri. Jadi pagi ini beliau sedang ada di pesawat. Jadi beliau sampaikan semoga acara ini sukses. Nah,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku perwakilan Dewan TIK Nasional untuk menyampaikan beberapa kata dalam acara pelantikan Dewan TIK Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat dan dalam suasana yang penuh kegembiraan. Kehadiran Dewan TIK di tingkat daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ini adalah langkah yang sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong transformasi digital di seluruh penjuru negeri. Sebagai perwakilan Dewan TIK Nasional, saya mengucapkan selamat kepada para anggota Dewan TIK Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini resmi dilantik. Pengangkatan saudara-saudari merupakan sebuah amanah besar sekaligus tantangan untuk membawa perubahan positif dalam sektor TIK di provinsi ini. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya. Provinsi ini memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam inovasi digital yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Dewan TIK Nasional berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Dewan TIK Provinsi Sumatera Selatan. Kami berharap dapat bekerja sama dalam berbagai inisiatif dan program yang akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan teknologi dan informasi di daerah ini. Kepada para anggota Dewan TIK yang baru, saya mengingatkan bahwa tanggung jawab ini adalah sebuah kehormatan yang juga memerlukan dedikasi, integritas, dan inovasi. Kita berada di era di mana teknologi berkembang sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti serta memanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi. Saya percaya dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama yang baik antara Dewan TIK Nasional dan Dewan TIK Provinsi Sumatera Selatan, kita akan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih terinformasi, terhubung, dan maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita semua dalam menjalankan tugas mulai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Eksekutif Dewan TIK Nasional, mewakili Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang sudah hadir secara virtual Bapak Dr. Gary Firmansyah. Berikutnya hadirin, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang merupakan alumni dari Akademi Militer tahun 1986, pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga menjabat sebagai Kepala BSSN Republik Indonesia dari tahun 2019. Pernah mendapatkan tanda jasa Adi Makayasa dari Akademi Militer. Kita persilahkan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu serta dulur-dulur sekalian, semoga kita galo selalu diberikan kesehatan. Ini saya bacakan pantunnya ini. Sore-sore ke pasar 10 ulu, makan pempek, dak lupo pakai cuko.
menyampaikan salam untuk para tamu. Selamat pagi wong kita galo. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Agus Fatoni MSI. Yang kami hormati Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Bapak Dr. Sulistyo SI, SSI, ST, MSI. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota di Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan, dari Kodam, dari Polda, Kejaksaan, dan dari Lanal Angkatan Laut. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSI, serta Rektor dan Wakil Rektor 7 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Tentu mengawali sambutan ini, saya secara pribadi terima kasih Bapak Gubernur. Ini kesempatan saya untuk hadir di Kota Palembang. Tahun 2010-2011 kami sering juga ke Palembang, tapi rapat koordinasinya ada di Makodam. Karena waktu itu kami menjabat di Danrem Lampung, dan menjadikan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tempat yang sangat bergengsi ini, di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perlindungannya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara launching Computer Security Incident Response Team pada 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, kami dari BSSN mengapresiasi, saya rasa ini adalah yang pertama model untuk membangun Computer Security Incident Response Team. Karena memang dalam program pemerintah, tugas BSSN ini adalah membangun CISET tingkat provinsi dan pusat. Dan itu ada dalam program pembangunan kita, 121 CISET akan kita selesaikan pembangunannya di tahun 2024. Tentunya pertanyaannya, siapa yang akan membangun CISET di kabupaten kota? Itu adalah tugas dari gubernur. Dalam hal ini, makanya saya katakan, ini Sumatera Selatan ini menjadi contoh ya, dan tentunya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika daerah ini luar biasa, Bu. Selamat bisa melaksanakan acara ini. Dan ini akan menjadi model kami juga nantinya untuk provinsi-provinsi lain untuk meyakinkan bahwa CISET di kabupaten kota di daerah itu berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kita sekarang sudah masuk dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagaimana pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat itu bisa lebih optimal, terutama dengan menggunakan digitalisasi ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita ketahui bahwa para pejuang kita, para pahlawan bangsa kita untuk telah mengorbankan segalanya untuk berdirinya sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa tujuan kita untuk berbangsa dan bernegara ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah atau negara ini hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang karena kemajuan informasi dan teknologi, ada dunia lain selain darat, laut, dan udara. Tentunya ketika itu, para pendiri negara ini berpikirnya melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat itu ada di domain atau di ruang darat, laut, dan udara. Belum terpikir ketika itu akan ada dunia baru yang disebut dengan ruang siber atau dunia siber. Untuk itu Bapak Presiden sudah
mengingatkan kita sebenarnya bahwa namanya dunia ya Bu ya, bukan surga. Di dunia itu selalu ada dua hal yang selalu tentu bertentangan. Di satu sisi di situ ada kesejahteraan untuk manusia, tapi di situ juga ada ancaman. Karena memang kita masih di dunia. Demikian juga di ruang siber, maka Bapak Presiden mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa, sebagai negara harus waspada dan siaga menghadapi ancaman kejahatan di ruang siber, kejahatan siber. Dan juga kita harus mengamankan data kita, karena data menjadi hal yang sangat penting dan sangat berharga. Dan bahkan jika terjadi perang di ruang siber, kita juga harus siap dan siaga untuk menghadapi perang siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang kan kita melihat, katakanlah saya kasih contoh perang Ukraina dengan Rusia. Itu kita lihat mungkin ada perang dengan menggunakan tank, kemudian dengan menggunakan pesawat tempur dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah didahului dengan perang siber. Mereka sudah mendahului perang itu dengan perang siber, karena perang siber itu menjadi salah satu jenis perang selain perang darat, laut, dan udara. Ibu Bapak sekalian saya hormati, untuk itu Bapak Presiden membentuk Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu sesuai Perpres 28 tahun 2021, tugas BSSN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, apa sih ruang siber itu? Ya, ini tentu pertanyaan yang umum, tapi menjelaskannya agak panjang. Maka saya coba menjelaskannya secara visual. Ya, coba ada videonya, apa itu ruang siber, biar lebih mudah dipahami. Ruang siber adalah spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet, sehingga membentuk suatu sistem elektronika yang dapat digunakan sebagai ruang atau domain, untuk menciptakan kondisi strategis yang menguntungkan suatu negara di seluruh aspek Ipolexos Budankam. Di sisi lainnya, ruang siber juga dapat dilihat sebagai bagian dari lingkungan informasi yang merupakan penggabungan dari individu, organisasi, dan sistem yang mengumpulkan, memproses, menyebarkan, dan bertindak atas informasi terkait, serta terkoneksi pada domain fisik seperti darat, udara, laut, dan ruang angkasa. Konektivitas ini terkait dengan struktur ruang siber yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah lapisan fisik, yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen geografis dan komponen jaringan fisik. Komponen geografis terkait dengan lokasi fisik, letak infrastruktur. Sementara komponen jaringan fisik terdiri dari 2 subkomponen, yaitu perangkat keras, hardware, dan infrastruktur kabel, nirkabel, dan optikal. Contoh infrastruktur, satelit, BTS, serat optik, dan data center. Lapisan kedua adalah lapisan jaringan logika. Lapisan kedua ini terdiri dari serangkaian hubungan logika yang saling berkaitan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya dalam sebuah kode pemrograman komputer untuk mengoperasikan, menukar, dan memproses data. Lapisan ketiga adalah lapisan sosial yang pada hakikatnya adalah lapisan tentang manusia dan aspek-aspek kognitifnya atau heart and mind. Lapisan ini terdiri dari 2 komponen utama, komponen persona dan komponen siberpersona. Komponen persona merupakan subjek manusia, aktor sesungguhnya, sementara komponen siberpersona merupakan perpanjangan dari lapisan logika yang menjadi perwakilan digital atau identitas pengguna yang berada ruang siber. Contoh komponen siberpersona antara lain alamat email, akun media sosial, nama pengguna, dan juga kata sandi. Di ruang siber terdapat berbagai peluang untuk kesejahteraan manusia, seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan urusan bisnis khususnya ekonomi digital. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia didukung oleh perkembangan startup, unicorn serta financial technology yang sangat kental dengan implementasi teknologi.
Namun demikian, perlu disadari bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanannya. Sehingga dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber. Pada hakikatnya ancaman siber merupakan ancaman hibrida karena tidak dapat dikategorikan ke dalam ancaman militer ataupun non-militer. Sedangkan serangan siber adalah upaya aktif dan kemampuan pihak tertentu dengan tujuan untuk merusak dan menimbulkan kerugian pada pihak yang diserang. Serangan siber dapat bermanifestasi menjadi dua jenis serangan, yaitu yang bersifat teknis dan juga yang bersifat sosial. Lihat dari kemudahan kita untuk berkomunikasi, kemudahan kita dalam melaksanakan ekonomi, ya, dan tentunya juga khusus untuk pemerintah. Kita sudah masuk ke sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga pelayanan itu lebih mudah, lebih cepat untuk masyarakat dari pemerintah. Ibu Bapak sekalian saya hormati, tentu BSSN sesuai dengan tugasnya adalah bagaimana mengkoordinasikan, mengamankan. Kalau darat ini, kita mengetahui ada di sini dari Kodam ya, mengamankan darat. Untuk mengamankan udara, ada Angkatan Udara. Untuk mengamankan laut, ada Angkatan Laut. Kira-kira analognya seperti itu. Kemudian untuk mengamankan atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, siapa atau bagaimana kita mengamankan ruang siber, itulah tadi Presiden mengeluarkan perpres tentang perlunya ada badan yang disebut dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengkoordinasikan keamanan di ruang siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya tadi disebutkan di situ ada dua sifat ancaman di ruang siber tersebut. Pertama adalah bersifat teknis, yaitu menyerang lapisan jaringan logika secara intrusif dengan tujuan mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem terdiri dari jaringan server, database, aplikasi, pihak sasaran guna menghancurkan, mengubah, mencuri, memasukkan data dengan jenis-jenis serangan seperti yang tertera di slide, ada web defacement, ada malware, attack, dan sebagainya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tugas dari CISET yang kita bangun ini antara lain adalah untuk mengamankan jaringan atau sistem elektronik yang ada di masing-masing kementerian, di masing-masing kabupaten kota, kemudian juga di perguruan tinggi. Supaya apa? Berjalan dengan lancar, aman, tidak terganggu, tidak disabotase, datanya tidak dicuri. Itu antara lain tugas pokok dari kenapa penting kita membangun komputer security incident response team ini. Karena bagaimanapun pelayanan dari provinsi tentunya sangat tergantung dengan bagaimana sistem yang digunakan di kabupaten kota. Itu akan tersambung dan disitulah tugas dari CISET ini supaya prosesnya itu berjalan aman dan lancar, tidak terjadi gangguan. Kemudian ancaman yang kedua yang disebut dengan yang bersifat, atau saya lanjut slide-nya dulu. Slide-nya lanjut. Masuk ke slide nomor 5. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, serangan yang bersifat teknis ini dia akan menyerang sistem, ya. Kita mengetahui sekarang dengan kemajuan teknologi, kita berada di era industri 4.5 5.0, semakin canggih, tentu ketergantungan satu infrastruktur dengan infrastruktur yang lain semakin erat kaitannya. Ini visualisasinya adalah misalnya sumber daya listrik. Ini sangat dibutuhkan oleh infrastruktur yang lain. Kalau misalnya di Jakarta sangat terlihat, atau di Palembang ini, tentu PLN menjadi sangat strategis untuk memberikan energi kepada semua instansi terkait, misalnya perbankan. Kalau listriknya mati,
Mungkin ada cadangan di perbankan itu, tapi itu kan hanya berapa jam. Kalau mati terus, maka kita tidak bisa mengambil uang di ATM atau mungkin tidak bisa kita transaksi di perbankan. Itu contoh. Misalnya diserang yang mengatur penerbangan airnav yang di bandara. Itu bisa jadi kacau, sistem kacau, maka proses penerbangan akan terganggu. Itu contoh. Contoh yang lain banyak di situ ya yang kita lihat. Yang intinya adalah memang saat ini dan ke depan karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama ini, ketergantungan satu infrastruktur dengan infrastruktur yang lain itu semakin erat. Mungkin yang populer di kita dulu ada istilah objek vital nasional, di mana objek vital nasional ini sangat berpengaruh untuk kesejahteraan dan kehidupan suatu bangsa ataupun kehidupan kita. Kalau itu terganggu atau diserang, maka akan mengakibatkan dampak yang besar di bidang ekonomi, bahkan di bidang politik dan sebagainya, di bidang pertahanan dan keamanan. Kira-kira itulah gambaran ya situasi yang harus kita amankan terhadap ancaman atau serangan yang bersifat teknis tadi. Kemudian yang kedua adalah serangan yang bersifat sosial. Tadi disampaikan ruang siber itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan ketiga itu adalah lapisan sosial atau manusia. Yaitu menyerang persona. Persona itu adalah manusia kita ini. Melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa. Informasi yang sudah direkayasa untuk mempengaruhi. Karena kita ini manusia pasti punya ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, bahkan motivasi. Ini yang diserang, ini yang jadi sasarannya sehingga manusia itu cara berpikirnya, sistem kepercayaannya dan perilakunya pun bisa berubah. Karena memang setiap saat, kalau dulu misalnya kita mempengaruhi orang, itu menggunakan mungkin harus ketemu. Kita ngomong-ngomong, kita pengaruhi dia. Atau mungkin melalui selebaran atau surat. Atau mungkin menggunakan sarana seperti radio dan sebagainya. Sekarang, kalau untuk mempengaruhi orang, ini yang sering kita dengar istilah saat ini yang populer, hoak-hoak dan sebagainya. Informasi itu, ya, kalau tadinya harus ketemu orangnya atau harus lewat surat atau lewat radio, ini langsung ke smartphone masing-masing kita ini. Setiap saat. Nah, karena setiap saat mendengarkan informasi yang sudah direkayasa, ya, bisa orang itu jadi percaya. Ini sangat berbahaya. Jadi tadi ancaman yang bersifat teknis itu berbahaya, bersifat sosial juga bisa sangat berbahaya. Kenapa? Terutama untuk kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kita mengetahui bahwa pusat kekuatan bangsa Indonesia itu ada di Pancasila. Next slide-nya. Nah, kalau ya dalam perang itu selalu akan dicari di mana pusat kelemahan dan kekuatan dari sasaran. Pusat kekuatan bangsa Indonesia itu ada pada Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. 350 tahun kita dijajah sama penjajah. Sangat sederhana dia. Hanya dengan politik divide et impera. Maka kita 350 tahun itu belum menemukan persatuan, maka kita dijajah terus. Tapi setelah kita ada kesadaran nasional, kemudian ada Sumpah Pemuda, jadilah yang disebut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahwa kita harus bersatu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kebetulan saya ini kan memang sama-sama dari Sumatera kita ini. Saya masih agak ke utara, dari Sumatera Utara. Tapi kan ada saudara-saudara kita di Papua, di belahan dunia lain. Bisa bersatu, bisa menjadi sebuah negara karena adanya Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi negara, falsafah negara, tapi dia juga adalah paradigma nasional, tapi dia adalah center of gravity, pusat kekuatan Indonesia. Jadi kekuatan Indonesia itu ada pada persatuannya. Kalau itu diserang, dirongrong terus, diadu domba terus, maka bisa saja
negara ini pecah. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga Pancasila, terutama di era digital sekarang, karena setiap saat bisa kita lihat di sini orang macam-macam di medsos itu. Dan siapa saja bisa ngomong di situ, bisa menyampaikan informasi sesuai dengan keinginannya. Dan kalau itu dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin merongrong bangsa ini yang menjadi kewaspadaan kita, perlu kita waspadai. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itulah kira-kira ancaman di ruang siber, dan bisa kombinasi, yang ketiga adalah kombinasi dipengaruhi orangnya, maka dia melaksanakan serangan yang bersifat teknis tadi. Jadi memang kita sekarang, terutama yang mengawaki Computer Security Incident Response Team, itu harus benar-benar jiwanya itu, nasionalismenya, ketaatannya, kecintanya kepada tugasnya di masing-masing instansi pemerintah daerah dan dimanapun harus terjamin. Karena apa? Mereka yang memegang, mereka yang tahu bagaimana mengamankan, tentunya sebaliknya juga mereka tahu bagaimana mau menghancurkan sistem elektronik yang digunakan. Misalnya dia buka sehingga datanya bocor, kemudian malware-nya datang, seperti itu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itulah gambaran bagaimana ruang siber tersebut atau ancaman yang harus kita hadapi. Tentu pemerintah hadir, bagaimana mengamankannya. Kalau TNI punya sistem pertahanan rakyat semesta, tentunya kita membuat strategi yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, yaitu Perpres Nomor 47 tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional. Seperti yang tertera namanya strategi, itu definisi sederhananya adalah bagaimana cara ya menggunakan sarana prasarana yang ada untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah untuk, tertera di situ ada 4, mewujudkan keamanan ruang siber, melindungi ekosistem perekonomian digital kita. Kita bayangkan sekarang ekonomi digital kita itu sudah sangat pesat, masyarakat sangat tergantung. Tadi Ibu Kepala Dinas sudah menyampaikan bagaimana ketergantungan kita sekarang dan ke depan dengan digitalisasi ini. Kemudian meningkatkan kekuatan dan kapasitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal. Kemudian mengutamakan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, PBB sudah mengeluarkan deklarasi bahwa ruang siber itu karena itu milik semua, maka kita juga harus bertanggung jawab menjaga keamanan di ruang siber. Kemudian tentu bagaimana kita bisa melaksanakan ini, tidak bisa hanya diserahkan kepada BSSN atau pemerintah. Kita harus berkolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintahan arti luas, kemudian juga pelaku usaha, para bisnis, kemudian akademisi. Kami sangat senang di sini kita terlihat aplikasi dari strategi ini, kita launching CISET ke perguruan tinggi ya, karena memang di dalam strategi kita demikian, dan tentu komunitas, dalam hal ini masyarakat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, inilah kira-kira strategi bagaimana kita mengamankan ruang siber tadi dari ancaman atau serangan yang mungkin terjadi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, karena kita khusus masalah Computer Security Incident Response Team, BSSN telah melihat profil sistem elektronik pada 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Berdasarkan sumber terbuka serta hasil pendataan sistem elektronik yang dilakukan oleh BSSN, secara langsung lembaga yang melaksanakan launching CISET saat ini memiliki 952 sistem elektronik dengan lokasi server berada di Indonesia dan masih ada yang di luar. Ini hasil monitoring kita, hasil evaluasi kita dari BSSN. Kemudian tadi sudah kita dengarkan apa sih tugas atau fungsi dari Computer Security Incident Response Team dan apa pengertiannya. Pengertiannya adalah merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab menangani
insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. Tentu ruang lingkup dari CISET kabupaten, ya apa sistem elektronik yang digunakan di kabupaten tersebut, demikian juga yang di perguruan tinggi. Dengan fungsi memberikan layanan reaktif, koordinasi insiden, triasi insiden, resolusi insiden, kemudian memberikan layanan proaktif, mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi. Ini sangat terkait saya kira nantinya dengan Dewan TIK yang daerah yang sudah diresmikan tadi. Kemudian memberikan layanan yang peningkatan kualitas keamanan, konsultasi, cyber diri, pelatihan, dan tentunya workshop. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, masalah utama dalam sebuah lembaga atau organisasi keamanan siber itu ada 3 hal. Sumber daya manusianya, tata kelolanya, prosesnya, kemudian teknologinya. BSSN dalam hal ini tentunya membangun sumber daya manusia, kita memiliki Politeknik Siber, tapi juga kita memiliki pusat pengembangan sumber daya manusia keamanan siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu pembangunan atau pembentukan Computer Security Incident Response Team ini tidak terlepas dari Perpres 82 tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Kemudian juga kami jabarkan menjadi di dalam peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 tentang tim tanggap insiden siber. Kita berharap pembentukan CISET yang telah diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut ke depan dapat dengan baik ya untuk mengamankan administrasi pemerintahan di masing-masing kabupaten kota dan di masing-masing perguruan tinggi di mana mereka bertugas. Masuk ke slide nomor 14, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau hari ini kita melaunching 11 CISET ini, tentu ini baru awal. Karena apa? Proses pembentukannya, slide nomor 14. Terus. Ya, tentu proses. Sebelum kita launching ini sudah ada proses kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BSSN beserta pemerintah daerah. Nah, dan sekarang kita launching, ke depan kita BSSN tetap akan membina bersama-sama tentunya dengan CISET provinsi untuk membina yang ada di kabupaten kota. Perlu ke depannya tentunya pembinaannya antara lain adalah bagaimana peningkatan keterampilan dari sumber daya manusia yang mengawaki CISET tersebut. Karena kita tahu juga sebagai ASN kan ada tour of duty, tour area. Maka ketika berganti orangnya yang mengawaki CISET ini juga harus sudah kita siapkan dengan pelatihan-pelatihan. Ibu Bapak sekalian kami hormati, untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia CISET ini, BSSN memiliki pusat pengembangan sumber daya manusia. Kita memiliki sistem dan kurikulum yang memang khusus untuk keamanan siber atau keamanan. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa banyak sekali perguruan tinggi, banyak sekali lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang digitalisasi. Tapi di bidang security-nya, keamanannya itu memang masih terbatas. Untuk itu kita meningkatkan antara lain adalah Politeknik Siber yang ada di BSSN dan juga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di BSSN tentu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah secara umum yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses untuk untuk Bapak Gubernur dan tentu Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Keminfo dan para bupati yang di mana hari ini CISET masing-masing di launching dan juga perguruan tinggi yang akan kita launching pada hari ini. Dan mengakhiri kata sambutan ini, kami
Sekali lagi berterima kasih dan mohon kolaborasi kita ke depan, kerjasama kita. Karena CISET yang dibangun ini terhubung dengan provinsi, provinsi terhubung juga dengan Jakarta. Dalam hal ini Nasional CISET yang ada dan dibina oleh BSSN di Jakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Berkenan kepada Bapak Hinsa Siburian untuk tetap berada di atas panggung, dilanjutkan dengan penyerahan surat tanda registrasi CISET. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung perwakilan dari pemerintah Kota Prabu Muli. Kami persilakan kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk dapat langsung naik ke atas panggung. Perwakilan dari pemerintah Kota Prabu Muli, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Muar Enim, dan Lahat. Dan juga kami undang pimpinan dari Universitas Bina Dharma Palembang, LL Dikti Wilayah 2 Palembang, Universitas Multidata Palembang, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Universitas Aisyah Pringsewu, Teknokrat Bandar Lampung, dan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung berkenan kepada yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan yang juga menerima apresiasi dari BSSN dan juga Deputi Keamanan Siber Sandi Pemerintah Bapak Sulistyo untuk dapat mendampingi. Yang pertama kita saksikan penyerahan surat tanda registrasi. Berkenan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Yang pertama diserahkan kepada pemerintah Kota Prabu Muli. Berikutnya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikutnya Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu. Berikutnya Ogan Komering Ulu Selatan. Dilanjutkan dengan Musi Banyuasin. Berikut pemerintah Kabupaten Banyuasin. Baik, dilanjutkan, tadi telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Muar Enim, dan juga Lahat. Dan setelah ini kita beralih
kepada penyerahan surat tanda registrasi kepada pimpinan universitas atau lembaga pendidikan. Baik, kepada pimpinan universitas yang ada di belakang silakan maju ke depan, kita gantian. Terima kasih, berkenan kepada perwakilan dari pemerintah kabupaten kota untuk tetap berada di belakang terlebih dahulu. Kita saksikan saat ini. Yang pertama kita saksikan penyerahan kepada pimpinan universitas atau perwakilan dari Universitas Bina Dharma. Maksud kami Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selanjutnya Teknokrat Bandar Lampung. Beralih ke Universitas Aisyah Pringsewu. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Universitas Multidata Palembang. Universitas Bina Dharma dan LL Dikti Wilayah 2 Palembang. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan apresiasi penghargaan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah ini, apresiasi diberikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Hinsa Siburian untuk dapat menyerahkan penghargaan dan juga apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kontribusi dan dukungan bagi pembentukan CISERT, Organisasi Sektor Administrasi Pemerintahan dan Sektor Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Baik, berkenan kepada Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan beserta Bapak Ibu yang lain untuk dapat berfoto bersama. Baik, di depan saja mohon izin Bapak dan Ibu supaya bisa terlihat semua di kamera. Boleh lihat ke kamera Bapak dan Ibu? Mohon izin saya akan bantu hitung. Kita persiapan terlebih dahulu. Baik. Boleh satu lagi? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, berkenan kepada Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan untuk dapat kembali ke atas panggung dan kepada Bapak Ibu yang lain kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, bersama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita dengarkan sambutan dan arahan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada terhormat Bapak Dr. Andes Al-Fatoni MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian. Selamat datang di Sumatera Selatan, Pak. Selamat pulang kampung. Beliau ini kampungnya di Sumatera Selatan, Sumbaksel juga. Beliau menjadi danrem di Garuda Hitam Lampung tahun 2010 ya Pak ya. Selamat datang, selamat bernostalgia. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Dewan TIK Nasional yang hadir secara virtual, Bapak Dr. Gary Firmansyah. Yang saya hormati Deputi Keamanan Cyber Sandi Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Bapak Dr. Sulistyo SSI STMSI. Yang kami hormati Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pembangunan Manusia, Bapak Gianto Awan Sularso Eskom MM. Yang kami hormati rekan sejawat saya, anggota Forkopimda Provinsi yang hadir dan selalu kompak bersama-sama. Yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, rektor, direktur, ketua, dan seluruh sivitas akademika yang hadir bersama-sama. Yang saya hormati Kepala OPD Provinsi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kami hormati Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Sumatera Selatan yang baru dilantik, dan Ketua dan anggota Tim CISET Kabupaten se-Sumatera Selatan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, karunia, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan launching CISET 11 kabupaten kota di Provinsi Sumsel dan juga perguruan tinggi yang ada di Lampung dan di Sumatera Selatan. Sebelum memulai sambutan, saya akan membacakan pantun. Ini lembaran pantunnya cukup banyak. Masih pagi, mari berlari. Susuri jalan juga jembatan. Selamat datang Kepala BSSN RI di Sumatera Selatan. Semoga Bapak bisa kembali lagi ke sini dan sering-sering mengunjungi kami di sini. Kebetulan waktu saya bertugas sebagai PJ di Sulut, beliau juga kami bertemu di Manado pada saat itu. Jadi ini pertemuan nostalgia. Memang asik hobi memancing. Yang jelas jangan mancing kerusuhan. Mancing di kolam belakang rumah. CISET siap di launching. Kita dukung bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kemajuan teknologi informasi sudah tidak bisa kita hindari lagi. Sudah tidak terbendung lagi. Mau tidak mau, kita harus segera beradaptasi, kita harus segera menyesuaikan, mengikuti, menguasai, bahkan kita harus ikut mengendalikan. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Organisasi dan individu yang tidak mengikuti perkembangan akan ketinggalan zaman dan kemudian akan punah. Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting, sangat strategis, karena dengan perkembangan ini akan memudahkan kita semua untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Dunia juga tidak ada batas lagi tanpa sekat. Batas administrasi bisa dilewati, semuanya kita bisa berselancar ke seluruh dunia, kita bisa mengakses seluruh dunia, bahkan dari tempat tidur. Inilah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.
kita juga bisa menikmati kecepatan informasi. Yang terjadi di belahan dunia saat ini, detik ini kita bisa lihat dari sini. Begitu juga yang terjadi hari ini di tempat ini bisa dilihat, bisa diikuti dari seluruh dunia. Kita juga memudahkan untuk berkomunikasi. Jarak yang jauh bukan masalah lagi. Kita bisa video call, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi kapan saja. Jadi dunia semakin dekat, dunia ada dalam genggaman kita. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Presiden juga pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Dan ditambah lagi bukan hanya menguasai informasi dan data, juga harus dengan cepat kita menguasai. Siapa yang cepat, dialah yang akan menguasai. Kalau kita kalah cepat, kita akan tertinggal. Di bidang pemerintahan sudah tidak bisa terelakkan lagi ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semua pelayanan, administrasi kita harus berbasis elektronik. Tidak lagi kita menggunakan cara-cara lama. Karena cara-cara lama juga harus disesuaikan dengan perkembangan, dengan tuntutan yang harus kita ikuti bersama. Oleh karena itu dari segala keuntungan, segala kelebihan, segala keunggulan yang ada pada teknologi komunikasi dan informasi, tentu juga ada kelemahan, ada ancaman, ada gangguan, ada kejahatan, bahkan ada serangan. Tadi Bapak Kepala BSSN menyampaikan serangan inilah yang harus kita antisipasi, kita tanggulangi dan juga harus kita selesaikan. Maka hari ini kita launching CISERT, kita bentuk Dewan TIK daerah gunanya untuk bisa mengantisipasi segala macam gangguan, segala macam ancaman dan kejahatan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, kebersamaan, kerja keras, sinergi, kolaborasi di antara kita sangat penting. Kita dari pemerintah dan juga dari perguruan tinggi, dari swasta, dari seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga keamanan data, keamanan informasi, baik milik pribadi kita maupun milik institusi kita, termasuk juga milik pemerintah. Karena saat ini tadi disampaikan oleh Pak Kepala BSSN, bahkan data itu lebih berharga dari minyak, data itu lebih berharga dari emas. Oleh karena itu kita perlu jaga, oleh karena itu perlu kecerdasan, perlu kita penguasaan bagaimana teknologi informasi TIK itu. Menguasai teknologinya, menguasai regulasinya, agar apa? Agar kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu dengan cerdas, dengan tepat, dan dengan aman. Saya mengucapkan selamat kepada Dewan TIK daerah yang baru dilantik. Mudah-mudahan Dewan TIK bisa bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, sehingga segala keuntungan bisa kita maksimalkan, namun segala kekurangan bisa kita antisipasi. Saya mengucapkan selamat kepada kabupaten kota yang juga ikut bersama-sama di launching CISERT hari ini dan juga perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan yang ada di Lampung. Tadi terima kasih Pak Kepala BSSN sudah memberikan penghargaan kepada kami. Beliau tadi membisikkan bahwa launching CISERT provinsi dan kabupaten seperti ini baru pertama di Indonesia. Kami bekerja keras terus agar selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan dalam meningkatkan kualitas berpemerintahan. Kami juga laporkan Bapak Kepala BSSN di dalam persiapan pilkada dan pemilu juga, Sumatera Selatan juga di dalam penandatanganan NPHD, naskah hibah daerah bersama-sama dengan provinsi dan kabupaten kota juga pertama di Indonesia. Kalau yang pertama-pertama kami bersemangat, mudah-mudahan ini terus kita bisa teruskan. Bapak Ibu yang kami hormati,
Mudah-mudahan seluruh upaya kita, seluruh apa yang kita lakukan, kita dedikasikan untuk bangsa dan negara ini, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan niat baik kita, upaya-upaya kita kebaikan ini bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ciset, provinsi dan kabupaten kota, serta 7 perguruan tinggi di Lampung dan di Sumatera Selatan secara resmi di launching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berkenan kepada Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan untuk tetap berada di atas panggung. Dan untuk melaunching teaser secara resmi kami undang juga untuk dapat naik ke atas panggung Kepala BSSN Republik Indonesia. Dan turut mendampingi kami undang Deputi dan juga Direktur yang hadir. Dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Kami undang juga Direktur Keamanan Siber dan Sandi Negara beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir ataupun yang mewakili untuk turut mendampingi. Kami persilakan. Baik, silakan Bapak melihat ke layar yang ada di belakang. Mohon izin saya akan memandu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini Bapak Ibu hadirin, Computer Security Incident Response Team atau CSIRT di Provinsi Sumatera Selatan dan 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan resmi diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Dan setelah ini berkenan untuk dapat mengikuti sesi penyerahan cenderamata. Kita persilakan untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan, diawali terlebih dahulu dengan sesi foto bersama. Selanjutnya, baik, boleh salam semangat. Baik, cukup. Selanjutnya kita saksikan penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin untuk acara yang sangat luar biasa ini. Dan berikutnya kita saksikan penyerahan cenderamata dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik hadirin tamu undangan berbahagia, dengan berakhirnya sesi penyerahan cenderamata, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara launching serta Computer Security Incident Response Team atau CSIRT di 11 kabupaten kota se-Sumatera Selatan dan 7 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung beserta pelantikan Dewan Pengukuhan Dewan Tikda Provinsi Sumatera Selatan periode 2023 hingga 2026. Kami ucapkan selamat. Dan juga kepada Dewan Tikda yang telah dikukuhkan, selamat bertugas. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk dapat menikmati santap siang yang telah disediakan. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Akhir kata saya Nur Wulan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.